ada bumbu-bumbunya gitu ya, ada bumbu-bumbunya. Baik kalau yang teman gibahnya kita itu juga nambah-nambahin, jadi tambah sedap saja gitu. Secara tak sadar kita itu sudah banyak berbuat dosa. Mengapa? Sebab kata hadis, kalau kita menggibahi orang lain itu bagaikan memakan bangkai saudaranya gitu ya. Dan pahala, mungkin juga yang hafal agama irama hadis ini tahu persis ya. Tahu Pak. Iya. Kalau suruh irama ya. Jadi pahala yang ada pada kita itu akan pindah ya. Tongkreng pindah ke orang lain yang digibahi. Sementara dosa yang ada pada diri orang lain itu akan berpindah kepada kita. Jadi ada tukar menukar antara dosa dan pahala. Tapi sedap memang, sedap karena dibantu oleh setan. Makanya yang namanya setan itu membuat kita berbuat dosa jadi sedap, jadi enak. Ya. Kemudian kalau memang orang itu benar ya, keadaannya seperti itu kita bicarakan, kita gibahi, itu memang gibah. Tapi kalau orang itu tidak benar, maka akan terjadi fitnah. Nah, fitnah malah lebih sadis lagi kan, lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, hati-hati kita juga kalau tidak tahu buktinya, tidak tahu nyata ya, itu tidak usah menyebarkan. Pertama kalau iya ya gibah, kalau tidak ya itu adalah fitnah. Saya sendiri pernah merasakan hal itu ya, pernah sekali merasakan hal itu. Yang ya saya tidak menyebutkan nama ya, tetapi hanya sebagai contoh saja. Kalau yang tidak menyebutkan nama kan tidak gibah namanya ya, hanya sebagai contoh gitu. Saya dulu pernah mengganggu operasi siswa dulu gitu ya di SMA. Kemudian ternyata simpanan operasi siswa itu tidak diberikan kepada pembina operasi siswa, tapi dipegang oleh kepala sekolah. Gitu ya. Ketika kepala sekolahnya pensiun, ya nggak tahu kemana, dibawa juga gitu kan. Nah, kemudian ketika saya tanyakan, ya udah nanti gitu. Tapi untungnya ada saksinya adalah bendahara SPP. Ketika itu siswa itu ada SPP ya di SMA negeri. Kemudian sambil membayar SPP itu di dalamnya ada iuran operasi siswa yang dikembalikan ketika akan keluar, yaitu untuk biaya ini itu ya, termasuk ijazah, termasuk segala macam dan sebagainya, perpisahan dan sebagainya gitu. Nah, 2 angkatan itu dibawa. Nah, 1 angkatan akhirnya kan sudah pergi ya, dipegang saya, kemudian saya kembangkan di koperasi siswa itu, dikembangkan ya lumayan meskipun tidak besar bentuknya karena hanya sekedar menjual alat-alat tulis waktu itu ya, tidak yang lain-lain begitu, alat tulis dan sebagainya. Ya tahu sendiri lah kalau masalah seragam dan sebagainya itu hak kepala sekolah ya waktu itu. Nah, ketika beberapa tahun kemudian itu ya entah ada masalah apa gitu, orang itu pada benci kepada saya, bencinya lantaran gini. Jadi suatu saat tidak suka kepada kepala sekolah gitu. Kemudian saya waktu itu ada jam kosong, kemudian saya tidak tahu kalau ada demo gitu. Saya tidak tahu kalau ada demo. Kemudian mengajak Pak Kasep, kepala sekolah itu, mereka sedang pada sibuk atau alasan karena mereka tahu bahwa akan ada demo, jadi untuk menghindari saja. Malah menunjukkan saya itu Pak, ini Pak ada jam kosong. Kemudian pada ini ya nemeni saya gitu ya, nemeni saya ke dinas gitu. Oh iya Pak, masa saya diminta oleh kepala sekolah, nggak mau gitu ya. Apalagi saya ada jam kosong, ya sudah. Saya tidak tahu, tidak menanyakan mau apa gitu, ada keperluan apa gitu ya. Saya ikut saja gitu ya. Pas
Sampai di sana ternyata guru-guru yang lain tuh pada datang ke sana demo gitu ya, demo. Itu kepala sekolah yang baru ya, bukan kepala sekolah yang dulu bawa uang gitu ya, yang bawa uang koperasi gitu. Akhirnya ada demo di sana, ada demo sana. Saya juga pelanggan promo gitu. Nah, saya disangkanya ini cecunguk lah apanya dan sebagainya. Jadi saya dari panitia, saya juga nggak tahu mau gitu. Akhirnya saya oleh kepala dinas waktu itu dihadirkan sebagai saksi kepala sekolah. Ya saya kan jawab apa adanya ya. Bagaimana sikap kepala sekolah yang sekarang, bagaimana saya jawab adanya. Dan menurut mereka ada orang-orang yang tidak suka ya. Padahal itu ada yang ini kan, ada yang memprovokatori lah gitu ya. Gitu. Padahal menurut saya ya baik lah, wajar-wajar saja dan baik. Hanya saya terangkan dan disangka saya itu memihak kepada kepala sekolah ya. Semua banyak yang benci kepada saya, termasuk berujung menghasut kepada para siswa bahwa saya itu memakan uang koperasi siswa gitu ketika itu gitu ya. Ya saya sih nggak bersalah ya, tenang-tenang saja gitu. Ketika itu disidang dan sebagainya, akhirnya saya terpikir oh ada saksi gitu. Akhirnya pacar kita ya, salah sudah meninggal dari situ. Akhirnya saya undang, kemudian saya tidak pernah itu memakan uang koperasi siswa. Uang koperasi siswa satu angkatan masih ada, dan ini dikembangkan di toko koperasi. Kooperasinya juga berkembang, kemudian bahkan bisa memberikan keuntungan walaupun tidak seberapa kepada kesadaran guru-guru gitu ketika itu. Kemudian hadir Pak Yesarwita membenarkan bahwa iya betul, selama beliau katanya Pak Yesarwita tidak pernah menerima uang gitu ya, menerima uang koperasi gitu. Jadi menerima koperasi itu setelah beliau pergi gitu. Dan itu ada satu angkatan, berarti yang dua angkatan kan sudah ada di tambang sulam ya, begitu siswa baru menambali dan sebagainya begitu. Nah seperti itu ya, mungkin keadaannya seperti sekarang ini ya, SMK Muhammadiyah gitu, seperti ini. Nah itu sungguh sangat menyakitkan ya. Tapi tidak apa-apa lah. Dan mereka orang-orang yang seperti itu ya, akhirnya pada akhir hayatnya juga tidak bagus begitu ya. Karena ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pensiun, dan semuanya tidak bagus saya lihat akhir hayatnya. Nah itu bahayanya fitnah atau ghibah. Dan yang kedua saya alami, ya ini masih sebagai cerita saja daripada saya ngobrol dalil-dalil dan sebagainya. Tinggal baca saja di Al-Quran juga ada ya, di ini juga ada gitu. Ini sebagai gambaran saja begitu. Yang saya rasakan lagi betapa menyakitkannya fitnah dan ghibah itu, yang saya alami yaitu suatu ketika saya tuh punya anak ya, anak gadis ya, sampai sekarang juga masih gadis. Usianya sudah 28 tahun tapi masih gadis, belum mau menikah. Suatu ketika gitu, nggak promosi enggak. Hanya ini saja. Suatu ketika karena dia itu dari kecil tuh tidak di rumah gitu. Sejak SMP-nya kan di Kuningan di itu, kemudian SMA-nya di Jogja, dia juga tingginya juga di Jogja ya. Dan juga lanjutnya alhamdulillah mendapatkan beasiswa di luar negeri ya. Akhirnya suatu ketika dia pulang, ya, sudah selesai kuliah pulang. Kan waktu itu masyarakat Eretan tidak tahu anak itu perkembangannya sebesar apa gitu. Tiba-tiba pulang ya dengan talas yang menurut bapaknya ini cantik gitu ya. Alhamdulillah cantik gitu ya. Kulitnya kuning, ya lumayan tinggi ya, ininya sedang lah gitu. Pokoknya cantik lah. Kemudian pas pulang itu ya katanya kita belanja yuk ke Jogja katanya, ayo naik motor berdua. Terus emang anak saya tuh dengan bapaknya kayak ini aja, kayak dengan pacarnya aja gitu. Jadinya akrab sekali gitu. Bahkan segala sesuatu ada permasalahan juga selalu ini mencurahkan gitu. Dan di Jogja itu dia pegang-pegang tangan terus gitu. Iya dengan terus begitu ya. Nah ternyata banyak ibu-ibu ya yang tidak tahu itu hanya melihat, kemudian juga ada yang dari Arab juga melihat gitu. Nah berawal dari situ terembuslah gosip ya, gosip bahwa Pak Wardah itu katanya kelihatannya si alim apa, ternyata tuh punya simpanan gitu, punya simpanan gitu. Ternyata punya simpanan gitu. Iya,
cantik ya Pak, kayaknya mah muridnya kayaknya gitu. Iya, murid. Kayaknya satu orang berbicara itu ya, satu orang lagi berbicara lagi. Akhirnya satu eretan itu pokoknya menghujat saya, pokoknya menjastis saya gitu ya. Apalagi ditambah lagi istri saya kan kena musibah ya, ketika bepergian dengan teman-temannya itu terbentur kepalanya. Kemudian lambat laun terjadi vertigo sampai akhirnya terjadi hidrocephalus ya. Ya sakit lah. Alhamdulillah sekarang masih hidup ya. Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah rasa syukur. Sebab seusia dia itu ya, yang dulunya sehat-sehat dan semua sudah pada meninggal semua di belakang saya. Bahkan yang termasuk yang gosip saya juga banyak yang meninggal gitu. Iya, artinya gitu. Bukan kualat ya, lagi kabaran baik gitu. Nah, ya itu sampai saudara sampai ke Taiwan ya, sampai murid saya di Taiwan, saudara saya semua, pokoknya saya itu orang jahat lah begitu. Ini katanya istrinya tuh sakit itu gara-gara disakiti oleh suaminya itu selalu berpacaran gitu, berselingkuh dan sebagainya. Wow, betul tidak bisa dihentikan semacam itu. Ya pasrah saja lah. Pokoknya yang namanya orang mau ngomong apa itu kalau ditentang juga tidak akan bisa terhentikan. Gitu ya biasa saja itu sesuai dengan lambat laun gitu ya. Tapi akhir-akhir ini sih reda dan banyak yang tahu bahwa itu adalah anak saya. Ternyata itu anaknya gitu ya. Tapi yang sudah kayak apa, sudah terlanjur membicarakan saya, menghujat saya itu sudah tidak ketulungan. Bahkan tidak hanya satu desa, mungkin eretan kulon, eretan wetan, sampai di Karangsinom, Pareang kalau ketemu saya itu katanya ini punya yang baru gitu. Saya nyengir aja gitu. Nah seperti itu dasarnya ghibah ya dan fitnah. Dan mudah-mudahan dengan kita membiasakan menahan diri di bulan Ramadan ini untuk tidak berghibah, berfitnah, maka di hari-hari berikutnya juga akan selalu menjaga ucapan kita, lisan kita, karena lisan itu lebih tajam dari pedang ya kan, bisa membuat hati kita terluka. Kalau kita tersakiti dengan pukulan itu akan segera sembuh dengan salep, dengan apitson ya, dengan apa. Tapi ketika ucapan melukai hati kita, maka kita akan susah untuk sembuhnya gitu. Termasuk saya juga dulu waktu sekolah sering dibully ini itu dan itu terkadang kalau ingat masih sakit ya, tetapi lah itu hanya masa lalu begitu ya. Nah, tapi orang yang pendendam, orang yang ini itu tidak akan henti-hentinya biasanya begitu. Dan selagi orang itu tidak memaafkan kepada kita ya, itu kita tidak bisa diampuni oleh Allah ya. Kalau dosa kepada Allah kita tinggal beristighfar, kita tinggal mohon ampun kepada Allah gitu kan. Tapi kalau dosa kepada manusia, maka orang yang kita dosai itu ya, orang yang membuat kita berdosa pada dia itu ya harus memaafkan kepada kita. Makanya ketika Idul Fitri kita harus bersilaturahim untuk saling memaafkan. Nah itu karena untuk melebur dosa-dosa kita yang kita lakukan gitu ya. Lanjutnya adalah kita menahan amarah ya. Ya sebenarnya ini semua ibu bapak sudah tahu semua, kita hanya mengingatkan saja, kita hanya menghangatkan kembali hal-hal yang sudah tahu gitu. Bukan berarti saya menceramai atau menggurui itu saja. Ya, amarah ini sangat sangat fatal juga nih amarah nih. Sangat kalau kita bisa menahan amarah itu akan baik. Jadi bohong itu kalau ada orang mengatakan bila amarah kita tahan, katanya nanti makan hati gitu. Hati kita akan sakit gitu. Akan timbul penyakit, itu bohong. Justru sebaliknya. Kalau kita menuruti amarah ya, kemarahan justru membuat peredaran darah kita itu menjadi tertekan ya, menjadi tertekan. Karena apa? Karena ketika marah ya, maka tensi kita tinggi
sehingga yang tadinya misalnya 120 bisa menjadi 130, bisa menjadi 140. Nah, kalau sudah overtensi ya, hipertensi, maka itu akan bahaya. Maka banyak orang yang stroke, banyak orang yang sakit ya, vertigo dan sebagainya karena sering marah-marah. Yang baik adalah kita menahan marah dengan cara bagaimana ya, ketika orang lain membuat jengkel kepada kita, maka maafkanlah. Kita tarik napas saja lah begitu. Kita tarik napas saja. Kita ingat bahwa marah juga itu dilarang oleh Allah dan eksesnya akan menimbulkan penyakit pada diri kita gitu. Jadi kita juga tidak boleh marah-marah kepada siswa secara berlebihan. Kemarahan kita kepada siswa hanya sesaat, hanya untuk meluruskan ketika dia melakukan hal-hal yang melanggar aturan begitu. Dan tidak boleh sebagai seorang guru ini menaruh dendam, menaruh kebencian kepada siswa. Kemarahan yang kita lakukan pada siswa itu hanya pura-pura dan hanya untuk membuat siswa itu menjadi sedikit agak takut lah, tapi tidak menakuti terus gitu. Dan tidak dendam, apalagi kalau diancam dengan nilai dan sebagainya, itu bukan guru yang bijaksana gitu ya. Boleh kita marah sesaat, tetapi kemudian kita rangkul kembali gitu ya. Kita ajak ngobrol sehingga siswa itu tidak menarik dendam kepada kita ya. Nah, insya Allah kalau kita bisa menahan marah, maka tidak ada musuh di mana-mana ya. Kata Oma Irama lagi ya Pak ya. Iya. Atau Oma Irama lagi bila kita jadi peramah itu sahabat di mana-mana. Tapi bila kita jadi pemarah itu musuh di mana-mana. Ya, tidak, sebab tak ada satupun orang yang suka kepada orang yang pemarah, ya kan? Seperti itu. Ya, jadi dengan berpuasa mudah-mudahan kita selalu bisa menahan amarah. Insya Allah kalau kita bisa menahan amarah, kesehatan kita juga akan selalu terjaga. Tensi kita akan berada di sekitar 120 ya. Gula darah kita berada di sekitar di bawah 112. Asam urat kita berada di bawah 6 ya. Dan kalau alhamdulillah ya Pak ya. Jadi kalau kesehatan kita terkontrol ya, maka kita akan tetap awet muda ya, selalu fit ya, selalu bregas, waras dan akas balune maksudnya Pak ya. Akas balune. Jadi kalau kita sehat ya alhamdulillah kita bisa mengerjakan segala aktivitas yang bernilai ibadah. Ya kan? Selanjutnya adalah kita menahan hati ya. Menahan hati, apa sih menahan hati itu? Wah, hati kita itu ternyata punya penyakit banyak banget ya dibandingkan dengan penyakit lahiriah. Iri, dengki, hasud, ria ya. Kemudian apa lagi? Banyak sekali. Iri itu kodrat manusia ya. Kodrat manusia iri. Kalau melihat orang bahagia itu kita nggak senang gitu, namanya iri ya. Jadi kalau kita merasa tidak senang kalau melihat ada orang bahagia, berarti di dalam hati kita ada penyakit iri gitu ya, penyakit iri. Nah, makanya kita juga jangan sampai membuat orang lain iri ya. Misalnya apa? Flexing ya. Misalnya, oh saya lagi makan nih di sini nih, upload gitu. Kemudian, oh saya punya mobil baru nih, upload lagi begitu. Saya lagi bangun rumah nih, upload lagi. Iya kita bahagia, kita senang, tapi mereka yang tidak semampu kita itu akan menjadi apa? Akan menjadi sedih, ya, akan menjadi tersakiti hatinya. Gitu. Jadi secara tidak langsung kita juga memancing keirian orang lain, gitu. Dengan flexing, dengan selalu upload yang makan di tempat-tempat mewah, jalan-jalan ke Singapura misalnya, jalan-jalan ke Bali, gitu dan sebagainya. Alhamdulillah waktu saya jalan-jalan ke Bali gak ngupload ya. Nah gitu. Kemudian yang lebih parah lagi dengki. Kalau iri itu hanya sekedar gak senang aja gitu, gak senang. SMS ya. Sedih melihat orang senang ya. Itu. Nah,
Ada juga yang lebih parah lagi itu dengki. Kalau dengki yaitu diiringi dengan perbuatan ingin menyakiti gitu ya. Jadi kita tidak senang melihat orang bahagia dan kita ingin orang yang bahagia itu ya menjadi sengsara. Maka kita berusaha sedapat mungkin untuk menyakiti mereka ya. Misalnya bagi yang percaya pada klinik dan sebagainya diguna-guna ya. Diambilkan lemah penggerakan ya. Mungkin orang sekarang nggak tahu lemah penggerakan ya, Pak J. Pandi ya. Lemah penggerakan itu. Jadi membuat orang itu jadi apa namanya? Ya, rontok semua kekayaannya, mungkin juga jadi sakit-sakitan dan sebagainya. Ya bisa saja namanya juga bantuan jin ya kan? Ya, jin itu akan selalu membantu pada orang jahat gitu. Jadi kalau orang itu sudah dengki, dia akan berusaha apa saja membuat orang itu menjadi lebih sengsara gitu. Kalau yang pernah nonton film ini sih apa ya? Saya suka nemeni istri habis buka itu sebentar ya sebelum sholat tarawih. Suka lihat dulu sih, tapi sekarang udah berpindah tayangannya. Apa sih Tertawan Hati? Nah, Tertawan itu Alisa itu dengki banget kepada Alia. Ada yang lihat ya itu. Seperti itulah pada dengki banget pada bagaimana caranya dia itu bisa hancur, bisa apa gitu. Padahal orangnya baik gitu. Gak salah apa-apa, tapi karena nggak ingin melihat dia bahagia, jadi bagaimana caranya dia dengki gitu. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita terbiasa untuk menahan iri, menahan dengki. Caranya bagaimana? Caranya ya kita doakan malah justru ya itu yang hidup. Dia itu sekarang bahagia, dia itu sekarang ini alhamdulillah minimal kalau ketemu dengan saya itu dia tidak utang pada saya. Ya kan, kalau punya teman kaya, punya teman ini kan minimal tidak utang pada kita, tidak merepotkan ya kan gitu. Tapi kalau kita punya teman yang miskin, yang sengsara ya itu ujung-ujungnya datang gitu, Pak tolongin saya mau ini anak ini. Nah saya juga nggak punya, sama misalnya mau menolong juga ini nggak ada, nggak ditolong juga kasihan, malah saya akhirnya pinjam kepada orang lain untuk memberikan utang kepada dia. Akhirnya apa? Akhirnya yang diberi pinjaman malah nggak bayar. Akhirnya saya yang bayar gitu. Dan sering terjadi seperti itu gitu ya. Sering terjadi itu. Tapi kalau kawan kita, sahabat kita kaya, misalnya Pak J. Pandi jadi kepala sekolah gitu, rezekinya banyak dan sebagainya ya. Itu kan kita ikut bahagia begitu kan, ikut bahagia. Minimal nggak utang kepada saya, karena saya juga nggak ada. Gitu. Jadi harusnya bahagia kalau ada teman kita yang lebih kaya. Apalagi saudara, aneh sekali. Ada yang kakak beradik kok iri pada kakaknya gitu, pada saudaranya, pada adiknya gitu, iri ya. Itu sampai di babuan lah ya teman, sampai di babuan. Karena apa? Karena adiknya dulunya miskin lalu kaya gitu, atau kakaknya dulu miskin lalu kaya. Malah jadi gak senang gitu kok aneh ya. Malah harusnya kan senang, apalagi saudara. Kalau saudara minimal kita punya kesusahan bisa dimintai bantuan kalau kaya, minimal tidak utang lah pada kita gitu ya. Lanjutnya penyakit hati yang sering terjadi adalah ria, tadi ya kebalikannya. Jadi membuat orang ria jadi membuat iri gitu ya, itu berseberangan. Tadi yang flexing itu namanya ria ya, ria gitu. Kita ingin selalu dipuji, ingin selalu dilulukan, ingin selalu eksis begitu. Itu ria ya. Termasuk dalam beribadah, misalnya kalau tidak diumumkan, tidak sumbangannya dan sebagainya dia tidak suka begitu. Selalu membuat konten-konten, dia juga nah itu seperti itu. Jadi ria saja sudah tidak boleh gitu ya. Lalu bagaimana sih batasan ria? Batasan ria yaitu ketika kita sudah berlebihan ya, narsis begitu, ingin selalu dipuji. Tapi kalau misalnya pakai baju bagus ya, kalau dalam hatinya
hanya karena bukan ingin dipuji, tapi karena kita ingin supaya ini ini perintah Allah ya, bahwa kita harus ketika sholat menggunakan baju yang bagus, ketika kondangan menggunakan baju yang ini sehingga menghormati. Masa sih kondangan kita pakai baju compang camping ya kan? Ya harus pakai baju yang bagus, minimal menghormati tuan rumah gitu kan. Kemudian juga membuat anak kita jadi bangga ya kan, oh bapak kita gagah, oh ibu kita cantik, nah begitu. Jadi bukan kitanya yang ingin dipuji, tapi kita mempunyai tujuan yang lebih mulia ya. Kalau perintah Allah sih memang iya gitu, tapi kan untuk yang lain-lainnya gitu kan, seperti anak kita juga tidak sedih, apalagi kalau melihat bapaknya misalnya ini ngambil rapot misalnya ya di SMK gitu, menggunakan celana polos, sandal jepit gitu kan. Nah itu kan membuat anak kita jadi sedih. Kalau kita sih memang mungkin nggak malu, tapi anak kitanya yang malu gitu ya. Jadi kalau kita berpakaian rapi, berpakaian indah, itu tidak ria, asal tujuannya bukan ke sana, bukan ingin dipuji. Kita punya mobil ya, nggak apa-apa ya. Kalau memang itu adalah untuk memudahkan kita dalam beribadah. Misalnya ketika ada orang sakit ya, kemudian Pak Haji Apandi tolong ya gitu, ini malam hari saya susah mencari mobilnya, bisa enggak gitu mengantarkan anak saya yang di rumah sakit. Oh enggak. Nah itu kan berarti mobil itu sangat berfaedah ya untuk menuju kepada ibadah begitu. Kemudian punya rumah bagus misalnya, ya selagi tidak bertujuan untuk membanggakan diri ya tidak apa-apa gitu kan. Misalnya rumahnya luas, bagus, tamannya indah ya. Apa salahnya kita menciptakan surga di dunia gitu ya. Itu sebelum kita mendapatkan surga di akhirat sana. Jangan sampai misalnya orang beriman, orang beragama lalu ini pakainya compang-camping, kemudian juga rumahnya gubuk ya. Makanya zaman dulu itu ada loh bahasa Jawa ya, bahasa Jawa sini nih ya, yang mensalahartikan, salah kaprah, tetapi diterima oleh masyarakat ketika itu ya, gitu. Jadi kalau ada orang yang ini, yang pakainya compang-camping ya, kemudian yang sarungnya kumel ya, itu disebutnya orang beriman. Ya, ada pernah nggak mendengarkan kata itu? Iya. Kalian wong beriman gitu ya. Kita merasuki dia mantu wong beriman gitu ya. Bukan beriman ngomongnya juga begitu. Iya. Jadi orang beriman itu untuk menyebut orang yang musafir ya, yang di jalanan, yang pakaiannya compang-camping, yang kotor seperti itu gitu ya. Karena ya namanya juga orang awam gitu kan, kita maklumi. Jadi yang namanya orang beriman itu orang seperti itu. Jadi jangan sampai orang beriman lalu seperti itu. Justru orang yang beriman ya harus terlente ya kan, harus menjaga kesehatan, kebersihan, namanya bagus dan sebagainya gitu. Lalu kok bisa sih kita kan penghasilannya pas-pasan gitu, masa sih bisa punya pakaian yang terlente, pakai rumah yang bagus ya. Dan sebenarnya ada ininya, ada resepnya sebenarnya ya. Kita harus belajar pengelolaan keuangan gitu ya. Gitu. Saya juga sama ya. Saya gajinya hanya seorang ya, hanya sendirian ya. Kemudian istri juga tidak bekerja ya. Tetapi alhamdulillah bisa menyekolahkan anak perguruan tinggi dua-duanya. Bahkan ya alhamdulillah gitu. Artinya kita bisa mengatur keuangan bukan karena pendapatan kita yang tinggi gitu. Caranya bagaimana? Caranya uang yang ada kita bagi-bagi ya, 40% untuk kebutuhan sehari-hari ini. 40% jangan lebih gitu ya. Jangan lebih dari penghasilan yang ada. 10% itu untuk infak atau untuk sedekah. Kalau kita belum nisabnya ya belum ini ya, belum diwajibkan zakat ya gitu. Yang minimal 10% untuk infak. Infak untuk siapa ya? Ya infak
kan yang paling utama adalah untuk keluarga sendiri dulu, kemudian tetangga, kemudian fakir miskin yang jauh ya, anak yatim yang jauh gitu. Nah seperti itu. Baru kemudian 30% ya, 30% itu untuk investasi ya, 30% untuk investasi. Jadi ditabung seberapa uang yang ada pada kita itu harus ditabung, boleh di bank atau boleh ditabung dalam bentuk dikumpul-kumpulkan beli emas dan sebagainya gitu ya. Kemudian tadi berapa persen lagi tadi? 20% lagi ya. 20% lagi itu untuk cadangan, misalnya kita punya cicilan, untuk kesehatan dan sebagainya. Insya Allah ya. Jadi ada untuk tabungan, tidak habis, tidak amblas gitu, tidak amblas. Berapapun penghasilan kita ya, kalau dihabiskan ya habis ya. 10 juta ya habis juga, 20 juta ya habis juga gitu. Tapi 5 juta atau 4 juta, 3 juta kalau dipilah-pilah seperti itu, insya Allah akan bisa tercover semuanya gitu. Nah, karena tabungan meskipun sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kalau kita habiskan untuk konsumsi semua, memang orang Indramayu gitu sih ya. Indramayu itu senangnya ini makan yang enak-enak ya, jalan-jalan gitu ya. Jadi ya kayak gitu, beda dengan orang luar Indramayu seperti orang Kuningan gitu, orang Kuningan. Orang Kuningan itu kerja di Jakarta, kerjanya di sana tukang somai, kemudian juga tukang mie rebus dan sebagainya. Tapi karena pandai mengelola keuangan, coba aja lihat di rumahnya di sana di Kuningan itu bagus-bagus ya. Mau aja lihat apa bagus-bagus rumahnya. Tamannya indah, rumahnya bagus dan sebagainya. Tapi kalau yang Indramayu itu ke Jakarta ya, bawa uang banyak, sampai sini apa? Dari sini ya itu nanggap kuda Depok, sawer ya. Kemudian juga makanan yang enak-enak, ada orang jualan ini mie derumba, makan derumba, jualan lagi kolak pisang, makan kolak pisang dan sebagainya. Pokoknya tidak ada bisa-bisa, padahal yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu sebenarnya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Asal memenuhi 4 sehat 5 sempurna, ada protein ya kan, ada karbohidrat ya, ada mineral, ada lemak ya. Dan itu semua dari nasi saja sebenarnya sudah cukup ya. Nasi saja sudah cukup, tinggal ditambah sedikit-sedikit lah begitu. Kalaupun pengen protein misalnya hanya sekedar telur ya atau apa gitu. Jadi tidak terlalu muluk-muluk selalu makan sate ya, selalu makan pedesan dan sebagainya. Yang membuat keuangan kita jadi tidak ada yang terinvestasi begitu. Pas sudah tua tidak punya apa-apa, rumah juga masih ngontrak ya. Ada ya, bahkan seorang guru, saya tidak mau menyebutkan namanya, guru itu suami istrinya sama jadi guru ya, bahkan udah jadi kepala sekolah istrinya. Itu sampai tua rumahnya masih menempati rumah guru. Dulu setiap SD itu ada ini ya, ada rumah. Sampai segitu, sampai sudah tua nggak punya rumah sama sekali. Karena apa? Karena ya itu selalu jalan-jalan, selalu makan yang enak-enak dan sebagainya. Nah itu. Jadi kita juga harus bisa menahan diri dari perbuatan ria ya, perbuatan ria dan juga berlaku boros. Karena orang boros itu adalah temannya setan. Jadi ketika kita berpuasa juga sederhana saja sih, nggak usah dikumpul-kumpulkan kayak semut ya. Ini untuk buka, ada kolak lagi dibuka, dibeli ya. Ada ini dibeli, ada panggangan ayam dibeli. Akhirnya pas buka kenyangan ya, pembelakaran, saatnya sholat tarawih, aduh boleh pegel, wetenge pegel, bahkan kadang-kadang terlewatkan. Kemudian kalau perutnya itu sudah penuh, biasanya akan ngantuk ya, sehingga tidur gitu. Nah, ketika tidur dalam keadaan perut penuh, nah ini akan terbuang energinya jadi lemak. Nah ini yang membuat
tidak sehat gitu, tidak sehat. Jadi orang yang sehat itu ciri-cirinya ya ini maaf barangkali ada yang tersentil nggak begitu, mungkin juga karena dasarnya seperti itu ya. Minimal perutnya itu tidak terlalu ini ya cembung ya gitu. Biasanya kalau perutnya rata itu insya Allah sehat. Gitu. Kalau perutnya cembung itu biasanya kelebihan lemak. Eko gitu. Nah, makanya ada dua cara supaya tidak cembung, yaitu pertama adalah mengurangi pola asup makanan. Yang kedua, sering berolahraga. Jadi kalau kita itu malas olahraga, malas gerak, itu makannya jangan banyak-banyak. Gitu. Kalau makannya solok dan makannya banyak-banyak, maka diimbangi dengan olahraga. Gitu. Nah, insya Allah perutnya jadi rata. Ya. Kalau perutnya rata, insya Allah tidak banyak penyakit yang datang. Tapi ini juga hanya sebuah teori ya. Mudah-mudahan yang mulutnya cembung juga itu tetap sehat. Mohon maaf, hanya ini saja gitu. Tapi barangkali ini suatu pelajaran juga nggak apa-apa tuh ya. Jadi yang mulutnya cembung tuh harus giat berolahraga minimal jalan gitu, lari-lari kecil, senam. Gitu. Jadi olahraga itu tidak mesti mahal ya. Lari-lari kecil, sepedaan, gitu. Yang penting tidak malas gerak. Sampai jam berapa? Udah Pak. Udah. Iya ya, banyak sekali yang harus saya sampaikan tapi selesai ya. Oh gitu, iya. Kalau begitu ini ya berlanjut pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan gitu ya. Nah, sekali lagi saya bukan mubalek, dia punya latar belakang pendidikan pesantren. Saya ngomong ceplas-ceplos apa adanya, tapi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Amin ya rabbal alamin. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur kemarin.